pengusaha itu senyum. Ini basisnya itulah ekonomi Pancasila Pak. Hampir 2.000 triliun anggaran yang setiap tahun dianggarkan. Kalau BUMN dan swasta nasional itu mengambil 80%, 20% dari 2.000 triliun kurang lebih 400 triliun tersebar di daerah-daerah. Itu artinya bagaimana pemerataan struktur pola ekonomi yang berbasis dengan Pancasila itu bisa dilaksanakan dengan baik, Pak. Ketua Kadin Bali, Bapak Ibu peserta Rapimprov Kadin Bali yang kami Indonesia, yang diwakili oleh Bapak Sarman Simanjora selaku wakil. Tapi juga untuk negara-negara lain di dunia ini. Saat ini kita masih dihadapi tantangan perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik yang masih berlangsung. Namun harus kita syukuri, alhamdulillah dan bersyukur ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat mencapai 5,03% dan Bali sendiri mencapai lebih tinggi yaitu 6% di kuartal pertama tahun ini. Meskipun begitu kita jangan sampai lengah dan harus tetap waspada seperti apa dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Waspada, waspada, waspada. Kadin harus tetap fokus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satunya yaitu dengan menguatkan yang namanya usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan ekonomi daerah dan juga nasional. Sesuai dengan pilar Kadin yang kedua, inilah fokus Kadin tahun 2023 dan selanjutnya yang akan menjadi amunisi kita dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Untuk itu saya berharap Rapimprov pada hari ini dapat menghasilkan program-program kerja yang inovatif, menjadikan Kadin Bali organisasi yang lebih tangguh, adaptif, dan responsif, dan juga progresif terhadap tantangan ekonomi dan dunia usaha ke depannya. Sebelum akhir kata, Bali ini wilayahnya sangat kecil sekali. Luasnya cuma 5.646 km persegi. Jumlah penduduk hanya 4,3 juta. 8 kabupaten, 1 kota. 57 kecamatan. 636 desa. 80 kelurahan, 1.493 desa. Jadi secara fisik dan konten yang ada di dalamnya dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, Bali ini ukurannya sangat kecil, jauh dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Banyak yang sudah dibangun, tapi masih banyak pula yang belum. Hitung-hitung Bali ini masih banyak ketinggalan. Kalau dengan daerah lain sih maju Bali, tapi bandingkan dengan Singapura, Thailand, Malaysia, kita ketinggalan jauh. Bali ini benchmarknya sudah harus keluar, bukan lagi daerah lain. Kalau membandingkan daerah lain itu namanya kita menghibur diri. Baik terus. Rapimprov Kadin Bali tahun 2023. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kadin, di mana salah satu fungsinya adalah menyalurkan berbagai aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah dalam berbagai aspek, ya, seperti regulasi, bagaimana menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, ya kan, bagaimana agar tenaga kerja kita terserap oleh pelaku-pelaku usaha dalam hal ini, ya termasuk ya seperti kita lihat pada saat COVID-19, bagaimana peran Kadin membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, ya kan, bagaimana supaya tetap ekonomi kita tumbuh misalnya.
banyak sekali peran-peran Kadin yang sudah diberikan kepada pemerintah hingga sampai saat ini. Bahwa memang salah satu tugas Kadin itu adalah menjadi partner atau katakanlah partner yang sejajar ya, antara pemerintah dan dunia usaha melalui Kadin supaya ekonomi Indonesia, ekonomi daerah itu bertumbuh dengan baik, dengan positif, ya kan, dengan suatu iklim usaha dan investasi yang kondusif. Adalah ekonomi global yang saat ini tidak sedang baik saja akibat daripada geopolitik global yang berakibat pada banyaknya negara-negara yang selama ini tergantung kepada Rusia, terutama gasnya, sehingga memiliki inflasi yang cukup tinggi dalam hal ini. Sehingga memang kalau kita dari sisi ekonomi Indonesia yang perlu kita waspadai adalah geopolitik global yang saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam hal ini. Nah, tentu kami dari Kadin sudah menyampaikan kepada pemerintah bagaimana tetap kita waspada, akan tetapi potensi yang kita miliki harus kita berdayakan dengan maksimal mungkin. Ya, contoh misalnya potensi dalam negeri, ya sebagaimana itu Bapak Presiden dan kami dukung bagaimana supaya belanja pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, itu lebih mengutamakan membeli produk dalam negeri. Ini kan potensi luar biasa. Potensi belanja kita pemerintah daerah, pemerintah pusat itu kan hampir 1.000 triliun. Kalau itu belanja produk dalam negeri dan itu berputar di Indonesia, tentu ini juga akan sangat-sangat bisa memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini contoh-contoh real misalnya. Nah, kemudian yang kedua, ya kita tahu bahwa sebentar lagi juga akan memasuki tahun politik. Ya, ini juga tantangan kita. Bagaimana para tokoh-tokoh politik kita, bagaimana supaya mampu menciptakan juga iklim politik yang kondusif, tidak gaduh misalnya. Nah, itu juga akan bisa membuat ekonomi kita juga tumbuh positif. Karena apa? Investor tidak ragu masuk, pengusaha juga merasa yakin. Tapi kalau gaduh misalnya, ini juga akan membuat pengusaha juga akan psikologinya terganggu, investor juga akan ragu masuk. Nah, ini menjadi tantangan kita dan juga sekitar APBD. Menurut hemat saya memang kan sudah ada yang namanya peraturan LKPP. Ya, di mana saat ini kan didorong supaya pengadaan pemerintah daerah itu dan pemerintah pusat itu melalui e-katalog. Nah, jadi kita berharap agar pengusaha anggota Kadin semuanya itu harus masuk e-katalog. Ya, dengan melalui e-katalog ini kan nggak ada tender lagi. Semua akan terbuka. Artinya ini juga akan mendorong bagaimana supaya pelaku-pelaku usaha di daerah juga dapat menikmati kue APBD melalui pengadaan jasa yang dilakukan melalui e-katalog. Gitu. Itu harus segera dilakukan dengan baik. Nah, mungkin kemarin yang sebelum-sebelumnya dia tidak bisa mengemas sengaja sehingga komunikasinya terputus, seakan-akan bahwasannya Kadin itu bukan undang-undang. Kadang-kadang teman-teman sendiri juga mengatakan kalau Kadin itu sama aja dengan asosiasi, asita, ini segala macam kan. Sebenarnya kami ini induknya. Nah, kalau ada perubahan apa-apa tentang KDRT harus disahkan oleh Kepres. Kemarin itu sudah ada. Misalnya berbasis subak, manajemen subak, kita mengatakan manajemen pertanian, produksi pertanian dengan pupuk organik berbasis dengan olah karbon. Jadi tujuannya karbonisasi. Jadi pemikirannya gini, pada saat kita memakai pupuk organik itu, tingkat pencemarannya itu menjadi berkurang, itu parameternya itu akan mengurangi kerusakan terhadap karbonisasi itu. Nah, itu kita seperti di Kalimantan Timur, program itu berjalan, hutannya dipotong, kayunya diambil, terus ditanam kembali. Nah, itu ada kredit karbon namanya dari Asosiasi Internasional untuk penyelamatan bumi untuk menjaga iklim ekstrim. Nah, Bali dengan ramah lingkungan dengan budaya seperti Bali yang dianggap bagaimana itu karena kita jalankan sebagai tolak ukur ke depan itu, ya, tanpa sadar itu program yang bermunculan itu yang akan kami pertandingkan, apalagi coba itu sudah menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Berbasis kemandirian, eksistensi pelaku ekonomi di daerah.
kan tadi sudah kami singgung langsung kepada Pak Gubernur. Ini Pak contoh, kalau seorang kepala daerah yang paham dengan aturan kadin seperti ini contoh. Ada suratnya contohnya Gubernur DKI itu Bupati Penajam, mungkin baru memahami hal itu juga, memahami posisi kadin pertama, habis memahami bagaimana kesetaraan, bagaimana caranya biar kerjasama antara BUMN dengan usaha daerah itu bisa berjalan. Proyeknya 100%, 70% bisa kemitraan dengan pelaku pengusaha daerah. Kan itu kan 30%. Kalau itu dilakukan dengan baik-baik, jadi sudah berjalan. Indonesia. Dan kebanyakan ada di NTB dan NTT untuk 3% itu. Jadi mayoritas pembiayaan